Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holida Hafni, NIM 1221162074, kelas 1A BKPI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi didefinisikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya atau pemerintahan rakyat. Secara etimologi atau bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Sejarah demokrasi di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20. Pada fase ini, Indonesia masih mengalami penjajahan oleh Belanda dan pemikiran demokrasi modern dari Barat sudah mulai masuk ke Indonesia. Generasi pertama yang merasakan bagaimana indahnya demokrasi di negara-negara Eropa adalah Muhammad Hatta yang kelak menjadi wakil presiden di Indonesia. Hatta belajar di Belanda dan menyerap berbagai ide-ide demokrasi. Di generasi Hatta ini, ide-ide demokrasi meresap di benak anak muda Indonesia dan memulai gerakan-gerakan kemerdekaan, mengalami banyak ganjaran karena transisi dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang. Akhirnya kemerdekaan resmi diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya, perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Ada 4 perkembangan demokrasi dari masa ke masa. Berikut penjelasannya. Demokrasi yang pertama ialah demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Pada masa ini pula digelar pemilu pertama pada tahun 1955. 2. Demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1995. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi, yakni Presiden Soekarno. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila pada era Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1998. Demokrasi Pancasila lahir karena berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Demokrasi ini berlaku setelah masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Maksud demokrasi Pancasila yaitu dalam menggunakan hak-hak demokrasi harus disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah, serta harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi yang terakhir adalah demokrasi reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Berakhirnya rejim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi. Terdapat 4 perubahan pelaksanaan demokrasi Pancasila dari masa Orde Baru ke reformasi. Berikut pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi. A. Pemilihan umum lebih demokratis. B. Partai politik lebih mandiri. C. Lembaga demokrasi lebih berfungsi. D. Konsep trias politika atau pilar kekuasaan negara masing-masing bersifat otonom penuh. Materi yang terakhir adalah ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi yang pertama yaitu pemerintahan berdasarkan atas kehendak dan kepentingan semua rakyat. Yang kedua, memiliki ciri konstitusional, yaitu hal yang berhubungan dengan kepentingan atau kehendak rakyat dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang.
Dan yang terakhir adalah mempunyai ciri perwakilan, maksudnya dalam mengatur negara, kedaulatan rakyat diwakilkan oleh beberapa orang yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.